Nah, pada dasarnya kita semua ini kan first aider, penolong pertama. Maka ketika kita melihat ada tindak self-harm di depan kita, salah satunya ngebarcode itu, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menyadari bahwa oke, aku penolong pertama. Gitu. Nah, kemudian syarat utama yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh seorang penolong pertama adalah bersikap tenang di dalam situasi apapun. Calm, tenang. Demikian juga dengan ketika melihat tindak ngebarcode atau self-harm lainnya. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur, host Perspektif Baru. Senang sekali kembali berjumpa Anda untuk membahas topik yang sangat menarik dan sering dibicarakan oleh publik. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini. Saat ini di media sosial dan juga media massa sering ada istilah ngebarcode. Nah, istilah ini biasanya dipakai oleh para netizen atau pengguna media sosial untuk menunjukkan situasi yang sedih atau kode kondisi seseorang itu sedang mengalami kesedihan. Apa itu sebenarnya ngebarcode dan apa dampaknya dan bagaimana penanggulangannya? Kita bahas topik ini dengan seorang psikolog yang bisa menjelaskannya secara rinci, yaitu Ibu Nurul Kusuma Hidayati yang saat ini sebagai peneliti dan psikolog di Center for Public Mental Health Psikologi Universitas Gadjah Mada. Salam perspektif Bu Nurul. Salam perspektif. Salam sehat untuk Bu Nurul. Salam sehat. Kalau kami salam sehat jiwa. Oh, salam sehat jiwa juga ya. Penting kesehatan jiwa karena di media sosial nih banyak sekali kode-kode atau kata-kata yang menunjukkan bahwa seseorang itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat jiwanya. Nah, salah satunya adalah adanya istilah ngebarcode. Nah, istilah ini pada awal Oktober kemarin kembali mendapat perhatian masyarakat luas setelah ada kasus belasan siswa di Sidoarjo melakukan ngebarcode Korea. Nah, apa sih sebenarnya ngebarcode itu, Bu? Ngebarcode sebetulnya ini bulan-bulan ini aja kemudian kembali namanya menjulang gitu. Tapi sebetulnya fenomena ngebarcode ini kalau kita mengikuti sudah dari tahun-tahun kemarin gitu ya Bapak ya gitu. Ngebarcode mungkin kalau istilah ilmiahnya ngebarcode ini masuk ke rumpunnya NSSI. Jadi kita tuh mengenal gitu. Kalau di Center for Public Mental Health itu ada dua tindak ekstrim yang kami punya modulnya, yaitu NSSI dan kemudian SSI gitu. Jadi kalau NSSI itu non-suicidal self-injury, kalau SSI itu sudah suicidal. Kalau SSI itu sudah suicidal self-injury. Jadi melukai diri sudah dengan intensi bunuh diri. Ngebarcode ini biasanya, saya mengatakan biasanya gitu. Meskipun saya agak miris kalau kayak saya bilang biasanya itu. Kok kayaknya ada yang tidak biasa. Tapi biasanya ngebarcode ini masih di ranah NSSI, yaitu non-suicidal, baru non-suicidal self-injury gitu. Dan kalau kita bicara non-suicidal, orang mungkin akan berpikir, masih belum bahaya, nggak ada niatan bunuh diri, nggak ada pikiran bunuh diri. Tapi sebetulnya Bapak, itu kalau kita bicara NSSI, arahnya gitu, kita khawatirkan menujunya ke arah sana gitu. Kenapa? Karena berbagai penelitian tuh menyebutkan pelaku NSSI, salah satunya ngebarcode, itu mempunyai kemungkinan 4 kali lebih besar untuk melakukan suicidal attempt atau percobaan bunuh diri. Dan 70% ini sudah penelitian sebelum pandemi gitu. Apalagi setelah pandemi, saya nggak bisa membayangkan. 70%, kurang lebih 70% itu pelaku NSSI itu paling tidak 1 kali pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, Bu Nurul, artinya, mengapa kegiatan atau perilaku ngebarcode itu berkaitan dengan kegiatan melukai diri sendiri secara sengaja? Jadi kenapa itu disebut melukai diri sendiri dengan sengaja gitu? Nah, ngebarcode itu kan sebetulnya istilah lain dari cutting, salah satunya cutting kemudian scratching gitu, yang kemudian meninggalkan bekas. Nah,
Kalau kita bicara tentang ngebarcode dan itu kemudian kita memasukkannya ke rumpun self harm atau self injury, itu salah satu dasar kemudian bisa disebut itu gitu. Itu memang ada unsur kesengajaan, Bapak. Hmm. Motifnya memang bermacam-macam, tapi harus ada unsur sengaja dulu. Jadi kalau misalnya itu kenapa gitu, kok tangannya begitu? Kena apa namanya? Tadi kena bambu. Oh, barcode ya. Kamu cutting ya. Kamu selfham ya. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena nggak sengaja. Gitu. Nggak sengaja ini gitu. Loh kamu kalau lewat di situ berarti kamu sengaja. Loh enggak. Aku cuma mau lewat situ. Ini nggak sengaja. Nah itu nggak akan masuk ke sana. Tapi kalau ada unsur misal dia ke situ lewat jalan itu, dia tahu ada bambu di situ yang menonjol. Kemudian sambil jalan, kemudian tangannya digesrekkan, gitu. Kemudian dia, gitu. Itu sudah masuk self harm. Nah, Bu Nurul, apa motif orang melakukan ngebarcode ini? Itu kan artinya menyakiti diri sendiri gitu. Kenapa? Apa psikologis orang sampai mau melakukan ngebarcode? Nah, ini yang menarik Bapak gitu. Awalnya dulu, ngebarcode itu semata-mata hanya ingin membuat istilah cutting itu menjadi lebih keren. Ngebarcode ya gitu. Kan bentuknya seperti barcode gitu. Kita udah lama gitu. Nah, tetapi fenomena yang ada, terutama yang akhir-akhir ini, tidak hanya di SMP, tapi juga sudah di SD. Kalau Bapak tadi mengatakan ngebarcode Korea begitu, itu sudah masuk ke motif tren. Nah, kalau dulu Bapak ngebarcode ini dilakukan salah satunya dilakukan ketika kita bicara cutting gitu. Dilakukan motifnya ada beberapa. Misal gitu. Kalau kita bicara NSSI murni gitu. Salah satunya misalnya untuk menyuarakan emosional yang dia miliki, beban emosional yang dia miliki. Atau dia sebetulnya itu salah satu bentuk crying for help. Dia nggak bisa mengatakan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk yang lain, maka kemudian dia menunjukkan kepada dunia atau orang-orang sekitarnya dengan cara itu. Hei, aku nggak baik-baik saja. Udah menyayangi diriku sendiri, masuk kamu juga nggak paham. Ada gitu. Tapi gitu, ada juga yang melakukan itu sebagai bentuk dia untuk menyesuaikan diri. Nah ini kalau kita bicara remaja kan salah satu kebutuhan dasar remaja itu relationship. Di samping belonging dan relationship. Jadi kebutuhan dia untuk diterima, kebutuhan dia untuk membangun sebuah hubungan yang menurut dia nyaman gitu. Nah itu tuh sesuatu hal dasar yang dia butuhkan ketika remaja. Nah kaitannya dengan ngebarcode gitu. Ternyata salah satu motifnya dari sejak zaman dahulu kala mungkin juga sekarang itu menyesuaikan diri dengan tuntutan Roma. Nah kalau kita tarik sekarang Bapak gitu, tren ngebarcode yang di bulan ini ketika tadi Bapak mengatakan ngebarcode Korea, sepertinya motifnya ke arah sana. Jadi memang tren yang dimana tren itu orang kemudian ikut tren itu dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan circle-nya, dengan bestie-bestinya. Kamu mau nggak bestian sama aku? Tapi kamu ngambil ini, kita mau ngadain ini gitu. Kamu mau nggak gitu? Ini kan identitas kelompok kita. Dan kemudian dilakukan. Jadi salah satunya memang sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya atau dengan orang yang memang dia ingin dekat dengannya. Tadi kan telah dijelaskan bahwa ngebarcode itu berkaitan dengan aktivitas menyakiti diri sendiri secara fisik ya dan secara sengaja. Nah, apakah ngebarcode juga bisa dilakukan atau ada yang dilakukan dengan menyakiti mentalnya sendiri atau psikologinya sendiri? Jadi bukan fisik. Artinya gue emang bodoh ya, gue memang tidak berprestasi ya gini dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk dalam istilah ngebarcode? Kalau ngebarcode itu memang sebatas pada aktivitas cutting dan stretching Bapak gitu. Sehingga kemudian timbul di atas kulit ini bentuk-bentuk seperti barcode ketika kita berbelanja itu. Barcode di itu. Jadi istilahnya jadi ngebarcode gitu. Memang seperti itu. Nah, kalau NSSI sendiri sebetulnya luas gitu. Self harm itu bisa dilakukan dengan berbagai ragam dan metode. Tetapi memang syaratnya harus sengaja melukai diri sendiri. Jadi bisa bentuk luka yang sampai fisik kelihatan mengeluarkan darah atau bahkan kemudian tercapik gitu. Atau kemudian membuat badan sakit. Misal sengaja tidak makan berhari-hari. Sebagai salah satu misalnya yang sering begini adalah kamu tuh udah terlalu gemuk gitu, kamu tuh tidak patuh, kamu harus dihukum dan segala macam. Kemudian dia dengan sengaja melaparkan diri
benar-benar sakit. Nah, kalau sifatnya psikis memang sejauh ini tidak dibahas gitu. Jadi yang sejauh ini dibahas itu ketika kita bicara tentang self harm, self injury yang di dalamnya ada nge-barcode itu memang lebih ke ranah fisik, yang itu kaitannya dengan psikis. Jadi tindakan ke fisik itu salah satunya memang kemudian tujuannya ke psikis gitu. Motifnya lebih ke psikis. Tapi kalau sengaja melukai psikisnya, mungkin tidak secara langsung gitu, tidak secara langsung kalau saya mengatakan. Tapi lebih ke fisik kalau self harm, yang salah satunya nge-barcode tadi. Bu Nurul, saat ini kan kalau kami perhatikan di media sosial dan juga media massa itu banyak sekali kasus-kasus kejadian ngebarcode. Nah, menurut pengamatan Bu Nurul, apakah banyak aktivitas ngebarcode ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Kalau kita bicara barcode dalam artian cutting, Bapak, memang dari dulu prevalensinya paling tinggi di NSSI. Jadi kalau kita bicara non-suicidal self-injury atau self-harm gitu, yang non-suicidal, itu memang yang paling atas itu salah satunya cutting. Nah, cutting itu yang nge-barcode itu. Cutting, scratching itu nge-barcode tadi. Tapi kalau scratching mungkin nggak begitu, karena tidak rapi kalau scratching itu. Cutting biasanya gitu. Jadi itu memang prevalensinya paling tinggi dari dulu gitu sampai sekarang, Bapak. Paling mudah untuk dilakukan memang. Iya. Ini kan banyak dilakukan dari dulu sampai sekarang. Ya. Apakah dari dulu sampai sekarang penanganan para pelaku ngebarcode ini sudah dilakukan dengan baik atau dibiarkan? Sebetulnya kalau kita bicara tentang apakah penanganan NSSI atau ngebarcode salah satunya itu sudah dilakukan dengan baik gitu. Mungkin kalau kita paketnya bukan kemudian penanganan terhadap self-harm mungkin jadi Bapak gitu. Self-harm atau dalam hal ini salah satunya nge-barcode, mungkin itu sebagai salah satu gejala klinis yang membarengi atau kemudian ada pada gejala-gejala pada masalah kesehatan mental atau gangguan mental. Jadi kemudian menanganinya secara paket gitu. Meskipun ada yang kemudian klien-klien itu datang ke psikolog atau ke psikiater gitu karena memang dia melakukan self harm, ya kemudian harus ditangani, ya overdosis atau kemudian cutting atau kemudian dia membentur-benturkan diri, kemudian dibawa ke rumah sakit atau kemudian dia datang ke psikolog sambil menunjukkan itu. Nah, yang ditangani pertama memang self harmnya, kemudian dari situ ada konselingnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah itu ditangani secara sudah mendapatkan penanganan secara baik selama ini? Insya Allah sudah gitu, bersama dengan gejala-gejala yang lain. Tetapi untuk self harm ini memang ada catatan khusus, Bapak. Kalau menurut kami, saya dan beberapa rekan gitu, ini adalah salah satu gejala klinis gitu yang agak sulit, agak tricky untuk ditangani gitu. Beberapa klien memang kemudian ketika sebagai pelaku self harm atau barcode gitu, nge-barcode gitu, itu selalu ada, bukan selalu, tapi setiap kali mereka berucap seperti ini yang membuat akhirnya jadi tricky. Bu, kalau saya nggak self harm, kalau saya nggak cutting, mati saya. Gitu. Kenapa? Saya nggak bisa bernafas. Saking beratnya beban gitu, saking lukanya itu perih sekali, Bapak, saking dia itu benar-benar menahan itu, beban itu sedemikian berat, itu kayak yang pengap sekali. Jadi dia kayak yang tenggelam dalam masalahnya, tenggelam dalam banyak, kemudian dia melakukan cutting. Bapak bisa bayangkan sih, saya itu agak tricky mau menceritakan ini, tapi ini dinamika psikologisnya. Sehingga dia butuh untuk bernafas, kemudian dia cutting, dan kemudian dia sadar gitu. Nah, itu tuh relief sementara, Bapak, healing sementara, healing yang dilakukan memang oke, distressnya menurun gitu, tapi itu semu. Bahayanya adalah yang bersangkutan itu copingnya menjadi maladaptif. Dia terbiasa menjadi melakukan coping yang instan gitu, instant way out ini. Nah, kedepannya dia di ranah yang lain pun akan melakukan hal yang instan. Kenapa? Karena dia rasakan bahwa yang instan ini berhasil. Nah, khusus untuk apa namanya nge-barcode atau NSSI ini sendiri, ini lama-lama ke depannya itu akan sangat berbahaya. Kenapa, Bapak? Sama seperti perilaku maladaptif lainnya, ketika ini membantu untuk satu kali, maka kemudian next-nya untuk bisa membantu dia harus doubling. Dia harus mendouble itunya. Dia harus lebih mungkin mencari metode yang lain atau mungkin lebih parah sampai nanti pada satu titik dia merasa bahwa ini sudah tidak berpengaruh pada dia lagi.
Ketika dia menyeriat atau apapun sudah tidak terasa impact-nya lagi. Kemudian dia mulai mencari apa lagi ya yang bisa memberikan impact padaku. Sampai pada satu titik mungkin dia kemudian akan mengatakan, oke, ini sudah terlalu berat, aku lelah, ini sudah tidak bisa menolong, tidak ada satupun yang bisa menolong, kemudian suicide. Oh, artinya Gitu. jika ini tidak ditangani dengan segera, tindakan ngebarkot Iya, gitu ya. iya. Tapi memang ini tricky sekali Bapak, gitu. Karena kami harus memberikan perspektif, yang harus kami lakukan adalah memberikan perspektif bahwa iya, kami harus mengakui bahwa iya, ini secara instan merupakan jalan keluar, oke. Tapi apakah kamu tahu ini tuh sangat ada kedepannya kamu tidak akan bisa mengelola ini. Kamu sekarang mengatakan, tenang Bu, saya bisa mengatasi ini, saya bisa mengontrol ini, bisa mengendalikan ini sekarang. Tapi apa nextnya? Kamu yakin masih bisa punya kepercayaan diri untuk tetap mengontrol itu? Ketika itu kebutuhannya semakin tinggi, semakin parah, semakin membutuhkan metode yang lain sampai kemudian satu titik. Ini kan distorsi kognitif, sesat pikir gitu. Nah, kami harus meluruskan ini. Nah, trikinya di sana, gitu Bapak. Oh, Apalagi ketika kita belum bicara tentang etiknya sebuah perilaku ngebarcode, bisa menjadi satu kecanduan tersebut. oke Bu. Ini perilaku ngebarcode ini disebut juga kan perilaku maladap ya, dan juga ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh kita jika kita melihat kerabat kita atau teman dekat kita ataupun misalnya tetangga kita atau di komunitas kita ada yang melakukan ngebarcode? Di depan mata kita. Ya. Sebenarnya kan kalau di dunia kesehatan mental, Bapak, ada yang namanya pertolongan pertama psikologis gitu, atau PF. Mungkin pernah dengar sih, psychological first aid. Jadi kalau di dunia fisik kita mengenal P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Kalau di dunia kesehatan mental atau psikologis, kita mengenal pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid. Nah, pada dasarnya kita semua ini kan first aider, Bapak, penolong pertama. Maka ketika kita melihat ada tindak self-harm di depan kita, salah satunya ngebarcode itu, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menyadari bahwa oke, aku penolong pertama, gitu. Nah, kemudian syarat utama yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh seorang penolong pertama adalah bersikap tenang di dalam situasi apapun. Kalem, tenang. Demikian juga dengan ketika melihat tindak ngebarcode atau self-harm lainnya. Tenang, menguasai keadaan. Kalau misal Bapak, Ibu, atau kita termasuk orang yang tidak bisa melihat darah, maka mundurlah perlahan tanpa meninggalkan kesan bahwa kita panik. Oke, sebentar. Pelan gitu, kemudian baru setelah tidak kelihatan oleh yang bersangkutan, kita boleh panik dan segala macam. Tapi tahan panik itu sampai kemudian hilang dari pandangan. Gitu aja gitu. Nah, yang pertama kalem. Yang kedua, kita lihat gitu, apakah luka yang ditimbulkan dari self-harm tadi gitu, meskipun itu cuma ngebarcode ya gitu, kan ngebarcode itu sebetulnya di permukaan, tapi ada juga ngebarcode yang sampai dalam gitu. Nah, kita lihat apakah memang itu membutuhkan pertolongan medis dulu. Entah itu harus dibebat, entah itu harus diberi obat merah, betadin, kemudian dibebat, bisa ditansoplas atau apapun itu, atau harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu dipastikan dulu. Nah, baru kalau semuanya itu sudah terkondisikan, baru kemudian kita berperan sebagai pendengar. Jadi semuanya oke, everything is okay, all is well, oke. Duduk yang tenang, cari tempat yang tenang gitu. Kalau mungkin dia coba kita tanya gitu. Apa gitu, kamu kenapa, apa yang kamu rasakan. Jadi dengarkan saja gitu. Didengarkan saja, kalaupun dia tidak mau ngomong dan diem, ditemani saja gitu. Orang dengan tindak self-harm atau ngebarcode, biasanya kalau dia tidak mau ngomong, sebetulnya dia butuh ditemani. Atau ketika dia tidak nyaman untuk ditemani, mungkin bisa kita tanya, kamu mau kuantarkan ke siapa? Mau kuantarkan pulang atau gimana gitu. Nah, next-nya gitu, kita mungkin kemudian harus berusahakan ada, kalau di prinsip PFA itu ada 3, Bapak. Look, listen, link gitu. Nah, kewajiban kita memang kemudian untuk melingkar. Bagaimana caranya supaya timbul kebutuhan pada dirinya bahwa aku butuh psikolog, aku butuh psikiater, aku pengen ke sana. Nah, ketika dia sudah sampai terbit kebutuhan ini gitu, ada awareness, ada willingness gitu, dia mau untuk kemudian mengakses itu, maka kita kemudian bisa menawarkan bantuan, yuk aku temenin gitu. Nah, biasanya ini yang paling dibutuhkan gitu, seperti itu.
Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai first aider yang ya qadarullah kemudian mendapatkan apa sih, bukan kesempatan tapi melihat itu gitu di depan mata. Apa yang harus dilakukan itu tadi. Oke Bu, kalau sekarang ini pertanyaan terakhir Bu. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah tadi kan Benar Bapak, setuju sekali. bagaimana upaya kita untuk mencegah anak kita atau kerabat kita atau teman kita atau komunitas kita ini melakukan tindakan ngebarcode. Yang pertama memang mau tidak mau Bapak ketika kita bicara tentang ngebarcode dan tindak-tindak self-harm lainnya gitu, dalam bentuk apapun gitu. Yang pertama memang literasi kita harus kita tingkatkan. Literasi tentang NSSI itu apa? Lebih jauh lagi literasi kesehatan mental itu memang harus ditingkatkan. Itu satu Bapak. Kemudian yang kedua, yang perlu diketahui bahwa orang-orang yang melakukan tindak ngebarcode itu sebetulnya bisa dideteksi secara lebih dini. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang termasuk rentan. Gitu. Nah, kerentanan individu-individu yang memang mereka mempunyai kemungkinan untuk lebih besar melakukan ngebarcode dan self-harm lainnya, itu bisa didetek. Gitu. Itu yang berikutnya. Nah, tetapi kabar baiknya adalah Bapak gitu, meskipun masing-masing orang itu punya kerentanan ya untuk melakukan itu gitu. Artinya remaja-remaja yang punya masalah dan segala macam gitu itu punya kerentanan untuk melakukan itu, tapi di sisi lain itu ada yang namanya faktor protektif gitu. Jadi faktor protektif ini yang kemudian harus dikembangkan Bapak. Supaya apa? Supaya faktor kerentanan yang ada tadi itu bisa ditekan dan tidak manifest. Gitu. Jadi faktor protektifnya kemudian dikembangkan. Nah, ketika kita bicara tentang faktor protektif, kita bicara tentang banyak hal sebetulnya. Kenapa? Karena faktor protektif itu adalah sesuatu yang tidak yang kemudian kita cengar lahir itu sudah ada sehingga tidak, yaitu bagianmu segitu ya faktor protektifmu segitu. Terimalah, bukan begitu. Tapi faktor protektif itu adalah sesuatu yang bahkan bisa kita create, kita kembangkan, kita kuatkan gitu. Nah, beberapa faktor protektif yang mungkin rata-rata orang sudah kenal gitu, yang pertama memang kemudian strategi coping yang positif atau strategi penyelesaian masalah yang positif. Jadi keterampilan menyelesaikan masalah secara positif dari sudut pandang positif itu memang perlu ditingkatkan, apalagi di anak-anak remaja kita gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ini PR besar sekali untuk sebenarnya tidak hanya generasi sekarang saja, tapi juga generasi sebelumnya juga, apalagi ketika kita bicara masa remaja, di setiap generasi apapun, itu adalah regulasi emosi. Kan kalau remaja amigdalanya sedang matang-matangnya nih Pak gitu. Jadi emosinya dulu yang jadi, kemudian berpikirnya analisisnya itu kemudian belakangan gitu, sehingga banyak penyesalan gitu. Nah, emosi amigdala itu yang kemudian masalah emosi dan emosi itu harus dibarengi dengan regulasi yang bagus. Nah, regulasi emosi yang matang ini yang perlu kemudian ditingkatkan pada remaja gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara faktor protektif, kita juga tidak akan lepas berbicara tentang dukungan sosial atau support system, Bapak. Ini yang akan sangat berperan gitu. Ketika kita melihat anak-anak kita misalnya, gitu, kita melihat oke, anak-anak aku itu sekolah misal di sekolah yang ya kok ya qadarullah mungkin sekolahnya di pinggiran gitu. Bukan kemudian sekolah pinggiran itu jelek buatan, tapi kan di situ kemudian campur gitu yang kemudian ya kita jadi kemudian kurang bisa memetakan ini pergaulannya seperti apa, ekosistemnya seperti apa gitu. Karakter anaknya seperti apa gitu. Maka ketika kita menyadari itu, kemudian kita yang harus kemudian menguatkan support system di rumah dan di lingkungan rumah. Kita kuatkan support system yang positif untuk mengimbangi. Kita belum tahu, kita belum bisa memetakan. Supaya apa? Supaya imbang gitu. Kalaupun nanti qadarullah di sekolahnya ini dia mendapatkan lingkungan yang kurang bagus, paling tidak support system kita bisa mengimbangi. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita tingkatkan gitu untuk membuat gimana caranya supaya faktor rentan untuk melakukan tindak ngebarcode tadi menjadikan dan tidak manifest dengan cara mengembangkan faktor protektif yang bisa di-create tadi, bisa dibentuk gitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kembali jika kita melihat ada seseorang atau kerabat atau teman kita yang memberikan kode untuk melakukan ngebarcode, sebaiknya jangan diabaikan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.